الفاتحة. صاحب الكتاب ناصح الدينية ولوس الإيمانية للإمام الإسلام قطب الدولة الشيخ حبيب عبد الله بن حداد وصولي أبو إبراهيم أن الله تغشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا وينفعنا علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مرحوما وتفرقا بعد توبة معصوما واختم بصلاة طويل العامة في خلد وعافية وعلى هذه النية وعلى كلنا وصلبنا صالح سر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وظهرنا وبركتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما سوء الظن بالمسلمين فمذموم كبيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله إلى أن قال أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita dan dosa orang beriman, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa amma su'udz dhanni bil muslimin, dan adapun jahat sangka dengan orang Islam, famadhmumun kabihun, maka dicela yang jahat. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, dua bahagian, laisa fawqahuma syai'un minal khairi, tidak ada di atas keduanya sesuatu daripada kebaikan.
husnul dzanni billah wa husnul dzanni ibadillah. Baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Dan dua bahagian tidak ada di atas keduanya bahagian sesuatu daripada kejahatan. Su'udz zanni billah wa su'udz zanni bi'ibadillah. Jahat sangka dengan Allah dan jahat sangka dengan hamba-hamba Allah. Jadi kata Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang jahat sangka lawan orang Islam itu termasuk sifat yang tercelah, termasuk sifat yang jahat. Sangka ada baik lawan orang. Nah makanya hendaknya dan dibiasakan jangan sangka kada baik lawan orang. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, tidak ada dua macam yang di atasnya itu kadada yang lebih baik kecuali orang yang ketujuh baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Artinya kadada lagi yang lebih baik dari yang dua macam tersebut. Bila orang mempunyai dua sifat, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan hamba-hamba Allah, maka tidak ada yang lebih baik daripada sifat dua macam tersebut. Nah, jadi kita ini disuruh untuk baik sangka lawan orang Islam. Nah terus bang, misalkan jar orang itu terkenal dengan penjahat, jahat orang itu. Orang itu terkenal dengan merampok misalkan, ada orang tersebut. Apakah kita disuruhkah untuk jahat sangka atau disuruh untuk baik sangka kah? Maka tahu dah kita ya, kalau orang ini biasanya mengambil misalkan, adanya timbul, ya kan. Kalau manusia itu kalau sudah ada sifat yang kada baik di mata orang, itu dicap orang jadinya, itu kan. Nah itu bang kayak apa? Kita bukan jahat sangka, tapi kita waspada. Nah, itu. Artinya kita tetap waspada. Kalau disuruh tadi kan jahat sangka kada boleh, siapa tahu dulu inya mau ambil, wah ini kada. Itu. Cuman tetap aja kita disuruh waspada. Mun terlalu baik sangka, busialah hanya mengambil. Nah itu. Jahat sangka, dia kada disuruh, kada boleh. Jadi kita bukan jahat sangka, tapi waspada. Nah jadi jar Rasulullah, kada ada yang lebih baik daripada dua macam, yaitu baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Dan juga ujar Rasulullah, ada dua macam, tidak ada yang lebih jahat daripada dua macam itu. Apa? Sifat jahat sangka lawan Allah dan jahat sangka dengan hamba-hamba Allah. Nah jadi kita ini penting menanamkan di hati kita, sakira kita ini husnudzan billah, baik sangka lawan Allah. Iya, jangan jahat sangka lawan Allah. Jadi apapun yang sudah ditakdirkan Allah lawan kita,
Apapun yang sudah dikehendaki Allah lawan kita, maka kita hendaknya berbaik sangka dengan Allah. Mungkin sesuatu apa yang sudah ditakdirkan Allah, itulah yang terbaik lawan kita. Kadang-kadang kita berkehendak hendak nang ini, hendak itu, ya kalau. Tapi Allah kada berkehendak nang kayak itu. Maka kita hendak meyakini Allah berkehendak yang kayak itu karena Allah menginginkan terbaik lawan kita. Cuman kita kada tahu. Nah, itu perlu ditanamkan di hati. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jahat sangka lawan Allah. Wa ma'na su'uz zanni bil muslimin, dan makna jahat sangka dengan orang Islam. Kayak apa gerang maknanya yang jahat sangka lawan orang Islam itu? Antazunna bihim as-su'a, bahwasanya engkau menyangka dengan orang Islam itu akan jahat bi aqwalihim, pada perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, allati zahiruha al khair, yang zahirnya baik. Nah, jadi arti jahat sangka itu orang ini baik aja, secara zahir baik orang itu, secara nampak baik orang itu, tapi kita menyangka di dalam hati bahwasanya gawiannya, perkataannya itu kada baik, maka itulah yang dinamakan jahat sangka. Lihat lahirnya dulu kayak apa orang itu. Amun orang itu baik, berarti baik. Wa tadhunnu bihim khilafa ma yuzharuna min dzalika hadza ghayatuhu. Dan engkau menyangka dengan orang Islam dengan menyalahi sesuatu yang dinampakkan mereka daripada yang demikian itu, bermula inilah kesudahannya jahat sangka. Nampak secara jelas orang itu baik aja, pemandirannya bagus, gawiannya bagus, terus di hati kita menyangka kada sesuai atau menyalahi dengan gawiannya. Nah, itu bujur-bujur berkesudahan kita itu daripada jahat sangka. Kenapa? Karena secara nampaknya orang itu bagus saja. Kenapa? Kita melihat orang itu bagus, seharusnya kita memandang orang atau menyangka lawan orang itu termasuk orang yang bagus. Kalau menyangka orang yang sudah bagus, kita sangka yang menyalahi daripada kelakuannya, berarti kita itu berkesudahan jahat sangka benar lawan orang tersebut. Nah, jadi hendaknya lah kita baik sangka lawan orang-orang muslim, apalagi di dalam zahir mereka, nampak mereka bahwasanya mereka itu gawiannya, perkataannya bagus, maka kita yakinilah orang itu termasuk orang yang bagus. Wa aidan, dan pula jahat sangka. Kayak apa yang termasuk jahat sangka? Antunazzila af'alahum wa aqwalahum allati tahtamilul khaira wasyarra ala janibi syarri ma'a imkani tanziliha ala janibil khairi. Bahwasanya engkau menempatkan akan perbuatan mereka dan perkataan mereka yang engkau mungkinkan akan baik dan jahat atas di samping jahat, beserta mungkin saja engkau menempatkan akan dia atas di samping baik. Padzalika min su'iz zanni aidan. Dan maka yang demikian itu
daripada jahat sangka pula, walakinnahu dunal awal, tetapinya bukanlah yang pertama. Artinya bukan yang kayak pertama. Nah, jadi termasuk jahat sangka juga yang kedua ini, kita memposisikan orang nih. Orang itu kadang-kadang mungkin aja berbuat kebaikan, mungkin aja bisa berbuat kejahatan. Kayak apa memposisikan orang nang ini? Kadang-kadang baik, kadang-kadang kada. Nah itu kan. Apakah kita ini nang orang gawian yang kayak itu tadi kita harus memposisikan orang itu kada baik atau menyangka orang itu kada baik? Amun kita nih nang orang dua macam nang kayak ini, kadang-kadang baik secara nampaknya nih, oh secara nampak bagus ya orang tuh sekalinya, tapi pulang inya tuh kada bagus sekalinya. Nah itu jadi dua macam. Bila kita memposisikan orang tersebut, menyangka orang itu nang dua macam tadi gawiannya, kadang-kadang inya baik, kadang-kadang kada, lalu kita menyangka kada baik, maka itu termasuk suudzon juga. Tapi kada nang kaya nang pertama tadi. Lah, kenapa ini? Karena dua macam pang orang itu bisa sifat. Iya, kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang kada. Lalu kita menyangka kada baik lawan inya itu termasuk suudzon juga. Tapi tak kurang bang daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi orang secara nampaknya baik, kita menyangka kada baik, itu bujur-bujur suudzon itu. Tapi kalau yang kedua ini, orang itu dasar-dasar kadang-kadang baik, kadang-kadang kada. Lalu kita menyangka kada baik, ini pun termasuk suudzon. Nah, jadi yang bagusnya itu waspada aja. Waspada. Ala kulli hal lah. Nah inilah artinya termasuk suudzon. Wa husnudzan bil muslimin khilafu dzalika kullih. Dan baik sangka dengan orang Islam itu menyalahi yang demikian itu sekalian. Nah jadi yang dimaksud baik sangka itu kada lalu kita menyangka-nyangka lawan orang itu. Kayak apapun kada ada menyangka. Lah, lain tadilah lang kalau sudah nampak inya kada baik itu bukan sangka jahat tadi kita ya kalau. Nah jadi kalau yang baik sangka kada lalu bersifat atau memposisikan orang kada baik kalau orang itu baik, atau memposisikan orang itu kada baik kalau kadang-kadang orang itu baik atau kadang-kadang orang itu kada baik. Pamakana min af'alihim wa aqwalihim zahirul khair hamaltu 'alal khair au jananta fihim al khaira. Maka sesuatu adalah daripada perbuatan mereka dan perkataan mereka nampaknya baik, engkau mungkinkan akan dia atas baik, atau engkau menyangka pada mereka itu akan baik. Nah jadi kalau secara zahirnya orang baik, ayo kita sangka orang itu baik, lihat zahirnya. Wa makana minal aqwal, dan sesuatu adalah daripada perkataan, wal af'al, dan perbuatan, yahtamilul khair wa ghairuh, mungkin baik dan selain. Kita itihi orang ini kadang-kadang baik, kadang-kadang kada. Nazaltahu alal khair, tetap engkau posisikan akan dia atas kebaikan. Nah, jadi tetap aja lah, orang itu kadang-kadang baik, zahirnya kadang-kadang kada baik, tetap kita posisikan orang itu baik. Nah itulah yang dimaksud daripada husnudzan. Itu yang dimaksud husnudzan kata Imam Abdul Haddad. Lah, fa'mal ala dzalika juhdaka. Ini kan dua macam aja lah. Jadi manusia itu
Kalau secara nampaknya baik, kita yakini dan kita sangka orang itu baik. Atau manusia itu kadang-kadang kita lihat inya itu baik, kadang-kadang tetap kita sangka orang itu baik. Tapi kira-kira adalah melihat manusia itu kada baik terus. Ya Allah. Bisa orang itu kada baik, kira-kira adalah nang kayak itu. Kalau orang itu nang bujur-bujur kada, kira mungkin inya itu dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud daripada Imam Habib Abdul Haddad. Fa'mal ala dzalika juhdaka, maka amalkanlah olehmu atas yang demikian itu akan kesungguhan engkau. Amalkan ya sini. Wasta'in billahi ta'ala, dan minta tolonglah olehmu dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita minta tolong lawan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kita salat sembahyang membaca Fatihah, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami beribadah dan akan engkau kami minta tolong. Jadi kita ini beribadah lawan Allah, ya Allah. Minta tolong lawan Allah juga. Karena kita ini kadang-kala melakukan suatu kebaikan, kadang-kala melakukan daripada ibadah-ibadah, bahkan sesuatu yang boleh pun kadang-kala juga menggawi kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kala mengamalkan, ya Allah, tapi tetap selain berdoa kita harus berusaha. Juhdaka itu artinya berusaha, ya Allah. Fa'mal ala dzalika juhdaka, ujar Imam Habib Abdul Haddad, maka amalkanlah olehmu atas yang demikian itu akan kesungguhan engkau, dan minta tolong dengan Allah Ta'ala. Berarti dua lah. Artinya sesuatu apapun itu harus berusaha kita. Apapun berusaha. Yang kedua, berdoa lawan Allah. Artinya jangan berdoa aja tapi kada berusaha, salah juga. Atau berusaha kada berdoa, salah juga. Jadi harus yang kedua macam ini, berusaha dan berdoa. Wallahu waliyyut taufiq, dan Allah lah orang yang memberikan pertolongan. Waliyu artinya memimpin pertolongan, artinya memberikan. Kada ada yang kawa memberi pertolongan, hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha besar. Wa minal muhlikatil azimah hubbud dunya wa iradatiha, dan setengah daripada yang membinasakan yang besar. Apa? Termasuk membinasakan cinta dunia dan menghendaki dunia. Maksudnya apa yuk? Cinta benar lawan dunia, hendak benar lawan dunia. Artinya dengan sebab cintanya lawan dunia, dengan hendaknya lawan dunia, sampai-sampai yang diperintahkan Allah ditinggalkan. Itu yang termasuk cinta lawan dunia. Ya, kalau kita pun hidup di dunia juga, ya kalau. Tapi kita dunia kadar kita untuk keperluan kita, sesuatu yang mana membantu dunia tersebut untuk menghadap, untuk mendekatkan diri, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada tak salah nang itu. Ya Allah.
nang termasuk dicela ini, yang binasa ini, orang cinta dunia kada ingat lagi sudah. Cinta dunia kada ingat lagi lawan akhirat. Cinta dunia kada sembahyang. Nah ini termasuk ini, nang termasuk yang binasa. Wa syiddatul hirsi 'alaiha warrugbatu fiha, dan bersangatan menginginkan atas dunia dan senang gemar padanya dunia. Pokoknya kalau masalah dunia ini yaitu tadi, kada tahu bisukan, kada tahu kamarian. Nah itu hanya kada tahu waktu sudah. Artinya sampai ketinggalan apa yang diperintahkan Allah. Nah itu termasuk orang yang cinta benar lawan dunia, yang bisa menjadikan binasa lawannya. Wa hubbul jah wal mal, wa hubbul jah wal mal, dan cinta pangkat dan harta termasuk jualah. Orang yang cinta pangkat, cinta harta itu bisa membinasakan. Wa kasratul hirsi 'alaihima, dan banyak menginginkan atas keduanya, hendak pangkat dan hendak harta. Wasyuhu wal bukhlu, nah ini termasuk juga. Termasuk yang membinasakan yang besar, yaitu orang yang asyuh, ingkin, wal bukhlu, pamalar. Ini maknanya itu beda lah. Kalau asyuh, kalau bakhil, saking pamalarnya, inya memalarkan ampunnya, itu bakhil ngarannya. Arti bakhil itu ampunnya ini aja dipalarakannya, padahal gesadinya juga. Iya tuh, dipalarakannya juga. Itu namanya bakhil lah. Kalau asyuh ini parah lagi, parah pada bakhil. Kalau asyuh ini ampuninya kan hendak dimakan, tapi hendak ampun orang aja. Nah ini, itu namanya asyuh. Nah jadi sifat asyuh wal bukhlu itu termasuk membinasakan juga. Fajami'u hadhil madhkurat, maka sekalian ini yang disebut minat sifatil muhlikat, daripada sifat-sifat yang binasa. Wal akhlaqul madhmumat, dan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi hanya beberapa macam, yang mana ini adalah termasuk sifat-sifat yang membinasakan kita. Maksudnya membinasakan di dunia dan membinasakan di negeri akhir. Apa yang pertama tadi? Cinta dunia, menghendaki dunia, bersangatan tamak atasnya dunia, senang padanya dunia, sampai yang dipardukan Allah tak tinggal, itu termasuk. Dan cinta pangkat, cinta harta, dan banyak menginginkan atas kedua. Dan orang yang syuh, bakhil, pamalar, maka itu termasuk adalah sifat-sifat yang binasa dan akhlak-akhlak yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan inayah kepada kita semua. Mudah-mudahan dihilangkan daripada sifat-sifat yang tercela dan ditanamkan di hati kita daripada sifat-sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah.